pulang Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita bersyukur kita dapat berada di tempat ini dengan kondisi yang sehat, kondisi yang baik. Karena Tuhan sudah melihara kita sepanjang hari ini. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain ucapan syukur dan terima kasih kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa dulu. Mohon Pak Wahyu berdoa untuk membuka ibadah ini. Haleluya Yesus. Namamu sungguh mulia, namamu layak ditinggikan. Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di petang hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah di tempat ini Tuhan, di persekutuan doa Hope. Kiranya Tuhan, melalui persekutuan ini Engkau berkarya Tuhan. Engkau menjadikan tempat ini Tuhan pancaran kasih, pancaran yang mulia, yang dari surga, sehingga banyak jiwa-jiwa dipulihkan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menaikkan pujian, penyembahan, dan sebentar nanti hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami akan menyelesaikan serangkaian kegiatan hari ini Tuhan. Bersama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh karena mengagungkan nama Tuhan dengan ucapan syukur.
saudara seiman di dalam Yesus. Oh betapa indahnya kita saudara seiman berjabatan tangan, kita bersehati memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Celompret, tepuk tangan untuk Celompret. Haleluya. Terus dari mana lagi? Gunung Kawi. Mana apa? Sukoharjo, tepuk tangan. Sukoharjo. Dari mana lagi? Gunung Kawi. Gunung Kawi. Gunung Kawi. Oh ya, tepuk tangan. Oh ya, ada yang protes ini, drummernya dari Cangar. Kita bersatu hati pada saat ini ya. Kita memuliakan nama Tuhan dengan sangat semangat ya. Anak kita. Oh ya, ya siapa Pak? Pak Saiman. Oh ya Pak. Ya, halo Pak. Nah, tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sangat semangat ya. Jangan duduk ya. Mana tuan rumahnya? Mana? Oh, Pengen jangan duduk dulu, kita tetap berdiri kan.
capek ya? Nah, kita akan memuji muliakan Tuhan dengan penuh dengan sorak-sorai. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara, saya kurang hafal lagu ini ya. Tolong dibantu ya. Karena ini lagunya orang GKJW ya Pak ya. Oke, tolong dibantu saya ya Pak. Ya. Tuhan adalah gembalaku.
silakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari sahabat kita, sahabat pelayanan kita, Bapak Sauji. Ya, ini dari seberang Bapak Saudara. Kemarin waktu kita pulang pelayanan dari Batu Dadarejo, Bapak Sauji ini cerita kepada kita. Bapak Sauji ini bersaksi kepada kita, teman sepelayanan di mobil gitu ya. Gimana perjalanannya dia, kok bisa menjadi Kristen, dan dia juga mau menyanyi buat Tuhan. Mari Bapak Sauji, silakan. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, karena kuasa Tuhan saya bisa menjadi anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya jadi anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tidak ada tujuan kemanapun. Walaupun saya setiap hari menyembah dan menyembah, tapi satu pun saya tidak ada tujuan hidup saya. Tapi ketika Tuhan panggil saya ada tujuan hidup untuk melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lagu ini yang mengingatkan saya, dan pertama kali lagu ini saya pujikan di gereja Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mungkin Tuhan panggil saya untuk menyenangkan hatinya, dan Tuhan panggil saya untuk merenungkan firman-Nya, dan Tuhan panggil saya untuk melakukan kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Saya akan menyembahkan pujian, yaitu Aku Mengasihi Kau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita pujikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Bapak Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetap duduk aja gak apa-apa. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang sungguh. Kita akan siapkan hati kita untuk benar-benar kita simpan firman di dalam hati kita, sehingga firman itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sangat baik. Haleluya.
siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu hari ini ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, membimbing kami, memberikan pengertian dan kemampuan untuk bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Tuhan, Engkau juga membimbing hamba-Mu yang sudah berdiri di sini. Kuasa Roh Kudus pun bekerja dalam hatinya agar pikiran, mulutnya, semuanya adalah karena bimbingan kuasa Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sungguh saya bersyukur hari ini bisa berdiri di tempat ini, dan ini pengalaman baru buat saya. Gak tahunya persekutuan ini sudah lama ya berjalan. Saya yang di Rimpi itu kok baru tahu, baru diberitahu Pak Nono, Pak Mudi. Iya toh, kalau tahu gitu saya ikut datang. Ya. Amin. Saya bersyukur hari ini saya bisa punya kesempatan untuk membagi berkat ya berupa sabda Tuhan. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara, Roma 15 ayat 1 sampai dengan 7. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan? Monggo. Roma 15 ayat 1 sampai dengan 7. Enggak. Roma 15 ayat 1 sampai yang ke-7 dengan judul orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah
yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Terima kasih. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua yang suka mendengar dan merenungkan firman Tuhan dan juga suka melakukan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Memasuki bulan Agustus. Dulu waktu saya masih kecil, lalu ada banyak lomba memperingati 17 Agustus ya. Tapi sekarang kok nggak kelihatan, yang adanya genjang-genjang, sound yang begitu besar, sehingga rumah kami di Ringin Pitu itu perlu di plester Bapak Ibu supaya kacanya tidak pecah. Ya, nah sangat menyenangkan sekali masa kecil saya dulu, selalu mengikuti setiap lomba, ya, dan juga melihat. Nah, satu di antaranya yang membuat saya tertarik itu adalah lomba panjat pinang. Apa yang menarik dari lomba ini Bapak Ibu? Pernah ya panjenengan mirsani atau mengikuti lomba panjat pinang? Pernah. Ya. Mirsani aja. Mirsani. Pernah ikut Bapak? Enggak, iya. Ya, yang menarik apa Bapak Ibu dari lomba panjat pinang ini? Pelorot-pelorot. Ya? Pelorot-pelorot. Ya. Yang menarik adalah mereka itu terdiri dari satu tim ya. Nah, berpikir piye carane iso njupuk hadiah kuwi. Hadiahnya sangat menarik, ada sepeda, ada. Oh, enggak ada sepeda. Sepeda Pak Jokowi. Iya, hadiahnya Pak Jokowi. Di bundaran itu ada berbagai macam hadiah. Nah, satu tim ini berpikir bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hadiah itu. Yang menarik menurut. Ya. Kekompakan. Satu, kekompakan. Terus Kerjasama. kerjasama. Ya, saling mendukung. Oke. Yang menarik adalah yang kuat menopang yang lemah. Jadi pernahkah terjadi orang yang manjat pinang itu yang di bawah itu yang kuhu seperti saya, itu yang di atas gemuk seperti Pak Mudi. Ada gitu? Enggak ya, kebalik ya. Justru yang bawah ya, entah nomor 1, 2 atau 3 selalu yang kuat, yang gemuk. Sedangkan yang memanjat ya ditopang oleh yang kuat ini adalah yang lemah, yang kurus. Bisa berhasil mendapatkan hadiah itu kalau tim ini memiliki tujuan yang sama, ya, perjuangan yang sama. Walaupun mereka sering, tadi panjenengan bilang apa? Sering melorot-melorot. Kok melorot-melorot itu apa? Kasih oli ya Pak ya. Piye cara panitia berpikir gitu, piye caranya supaya hadiah ini gak katut. Tapi mencapai hadiah yang mereka cari itu pasti akan dapat diperoleh ketika mereka menjadi satu tim yang kuat, yang satu tekad yang sama. Tidak ada berpikir egois. Mau aku nang nggone ngisor. Oh, kesel mbok ideki. Pemane sing naik itu yang gemuk seperti Pak Mudi, waduh wis. Itu yang di bawah yang kurus kados panjenengan ya Pak, enggak mungkin. Pasti panjenengan yang memanjat yang di atas. Nah, itulah Bapak Ibu yang sebenarnya dimaksudkan oleh bacaan kita hari ini
yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di kota Roma. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kalau saya baca perikop ini, saya berpikir ternyata latar belakang surat yang ditulis oleh Paulus adalah jemaat Roma, adalah jemaat tinggal berada di kota metropolitan. Ya, seperti di sini Surabaya, Jakarta, Medan, mungkin Jogja. Nah, panjenengan pasti tahu kondisi keadaan kota metropolitan itu bagaimana. Ya. Di samping maju, ya, ada banyak mall. Nah, di Separuh ada mall enggak? Tidak ada. Damul. Piringin itu kan bapak mall. Mall. Ya. Kota metropolitan Roma. Kota yang maju. Ya. Bisa dibayangkan bahwa warga kota di situ ada warga sibuk seperti di Jakarta, Medan, Surabaya. Sehingga waktu 24 jam itu mereka belum merasa cukup. Belum lagi banyak kasus-kasus kehidupan yang sudah jauh menyimpang dari kehendak Tuhan. Mulai dari free sex nyusun, ya, bojo gonta-ganti, duwe anak papat barep kabeh. Saya dulu berpikir, ini anak saya 4 laki-laki, ganteng-ganteng Bapak Ibu, dan wajahnya tidak ada yang mirip satu. Tapi ini barep semua Ibu. Saya barep kabeh. Bojo bapak. Udah dijawab. Saya berpikir bingung. Loh, kok bisa? Kok bisa anak baru kabeh iki biar apa, Bu? Belum lagi masalah narkoba, ya, judi, dan masih banyak lagi. Terus orang gampang marah di sana. Kesenggol didik wis muntah. Ujar kebencian dengan punya HP, sangat gampang disulut oleh kemarahan, kecemburuan, dan lain sebagainya. Apa yang pernah terjadi di kota Roma yang dilayani oleh Paulus ternyata tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita zaman sekarang. Seperti hanya di Amerika Serikat, Philadelphia, panjenengan bersani, karena narkoba, ya, wis ketagihan jadi uangnya jadi tuwelet ini diklung. Saya lihat tuh ngeri banget. Lah kok koyok ini masyarakat di kota Philadelphia. Dan itu hampir sama dengan kota Roma pada zaman Paulus dulu. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya, konsumsi narkoba, obat-obatan terlarang, itu karena masing-masing orang sudah tidak memiliki kepedulian, mencari kesenangan sendiri. Belum lagi ditambah sekarang banyak penawaran yang cepat dan nikmat. Nyun sewu ibu-ibu, sekarang banyak dilanda penyakit hedonisme, sosialita, ya, konsumerisme. Apalagi sekarang banyak orang males belanja, tinggal klik barang datang. Anak seusia ini bukan jenengan Pak, berapa tahun ya? 8. Nah, anak usia 7 sampai 8, ya, itu kan masih TK ya? SD. Oh, SD ya, ada anak TK ini ceritanya ibu-ibu. Bu, saya pusing sekali. Kenapa?
anak saya itu loh, kok yo klik nomor teko habis 4 juta. Hah? Belanja apa? Belanja boneka, belanja mainan. Duh Gusti, lah kok bisa? Ya tahu saya kok bisa belanja di Shopee, di Lazada, di Tokopedia. Hampir tiap hari yang namanya Mas Kurit itu datang menyapa. Halo, selamat pagi Bu. Ini, tuh, saya nggak pesan nih Pak. Iya, tapi ini namanya Ibu kan. Loh iya ya, jangan aku. Lah sopo iki sing pesen nih? Ternyata si kecil. Hitung-hitung minim itu setiap hari 1 juta. Itu kondisi kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Egois sudah semakin memuncak, mikir no awake dhewe. Nah, sapaan firman Tuhan Paulus bagi kita saat ini Bapak Ibu, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi ada tertulis dan seterusnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri. Kira-kira bisa nggak kita lakukan dalam hidup beriman kita? Di tengah-tengah zaman yang modern, individualisme, egois, ya, berlomba-lomba piye uripku supaya enak, supaya nyaman, supaya bahagia, supaya cukup, bahkan lebih dari cukup. Saudara-saudaraku, kita bersyukur jikalau pada malam hari ini kita bisa bersekutu dalam persekutuan House of Miracle, rumah penuh keajaiban, home. Nah, kalau kita sudah rela meluangkan waktu untuk beribadah, bersekutu bersama, menyanyi di sini, coba kita lepaskan baju gereja kita. Ya. Ada GKJW, ada GSJA ya. Ada GBI, GBDI, ada GKIN, terus ada apa lagi? Ya, di tempat inilah Bapak Ibu kita merasakan kesatuan kasih Tuhan. Di tempat ini kita pun juga merasakan bisa saling mendoakan. Ya. Saling menguatkan. Menawi panjenengan berangkat dari rumah merasa galau, terus super. Nah, di sini panjenengan tadi sudah banyak yang ketanga ketiwi ya. Wis lali mikir Utangnya akeh. Nah, podo Pak. Lari banyak yang sun. Iya. Ani surat sebentar lagi bulan Juli sudah menyapa kita. Berapa? 100.000 utangku yang harus kubayar ya. Wis enggak peduli, yang penting aku bersyukur hari ini. Kita lepaskan ego kita lepaskan gereja kita untuk kita bersama-sama memiliki kesatuan hati dalam kasih Kristus, yaitu saling menopang. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Arti yang kuat tidak hanya fisik, kuat tidak ekonomi, tetapi juga mengarah pada kuat memiliki banyak kemampuan, keterampilan seperti panjenengan Mas apa namanya? Mas Yahya. Dia kuat dalam hal dia mampu main organ. Panjenengan drummer dari Cangar Mas apa namanya? Wahyu. Kuat karena mampu main drum. Banyak wahyu. Ya. Saya lemah dalam bidang. Saya tidak bisa nyanyi. Kalau nyanyi Pak Muti Ferry suaranya bikin
telinga gatel. Jadi suara satu ya enggak, suara dua enggak, ini suara piro atau Bu Yujun. Karena suara saya aliran akrabnya Iwan Fals dan Tul Sumbang. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Artinya Mas Yahya yang kuat bisa main organ, keyboard, wajib menanggung kelemahan orang lain. Ayo, pengen main organ lah, kita ajari. Gratis kok. Betul. Ya. Enggak bayar ya. Iya betul. Pengen main drama, datang ke Mas Wahyu. Aduan. Cangar. Sekalian berendam. Iya. Sama rekreasi, ya, kecangan ya sama apa? Berendam air panas. Gratis Bu kalau kamu cangar. Habis lah. Bos baby nih. Yang lemah bukan dalam hal fisik, tidak hanya lemah dalam bidang ekonomi, enggak. Tetapi mungkin juga lemah, saya tidak bisa apa-apa, Bu. Berdoa pun saya, kalau Ibu Pendeta tunjuk, saya nggak bisa berdoa. Nah, ada Bapak Ibu warga jemaat kalau disuruh berdoa, berdoanya hanya begini, duh, jawab ya, duh, saya mulai ngelirik, kok menang ya, nggak nyorot, tiba-tiba melayu Bapak. Saya merasa berdosa, merasa bersalah. Besoknya dia tidak mau kembali ke baktian keluarga. Kenapa Bapak kok? Menyenangan ini nyuruh aku berdoa malah kemeringet. Saya hanya bisa bilang duh. Itu lemah dalam hal segalanya. Nah, ketika kita yang kuat, ketika kita yang mampu, ketika kita yang memiliki banyak talenta, terus nggak peduli. Nah, orang yang lemah ini juga semakin tidak mampu, semakin ngelokro, semakin stres, semakin tidak berdaya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Paulus, jangan sampai terjadi dalam kehidupan beriman kita, terutama dalam peristiwa persekutuan doa hari ini. Bapak Ibu, situasi hidup yang kita alami sungguh-sungguh sudah menantang. Menantang karena apa? Tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Oleh karena itu perlulah panjenengan semua dan saya ini memperkuat iman untuk tekun dalam berdoa. Seperti yang kita lakukan hari ini. Makanya saya bersyukur kalau saya bisa berada di tengah-tengah panjenengan semua yang baru saja saya tahu. Padahal sudah berjalan berapa bulan? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Untungnya belum 1 tahun, jadi saya ketinggalan 2 bulan. Itu Bapak Ibu. Ini peristiwa hari ini juga peristiwa yang menopang kita, saling menguatkan kita. Makanya kita tidak perlu membawa baju kita dari GKJW, dari GBDI, tetapi kita adalah umat Tuhan yang berkelimpahan KASIH. Kasih. Karena kasih Tuhan Yesus yang sudah menghidupi kita, maka kita pun juga punya kewajiban memperhatikan kepentingan orang lain juga, kebutuhan orang lain juga. Jadi perlu menumbuhkan rasa sikap peduli, peka, ya, saling mendoakan, saling menyapa. Terus terang Bapak Ibu, kalau saya di jalan ketemu dengan orang di mesemi itu, saya sudah seneng banget. Tapi nek ketemu kenal Betul. saya coba salah. Aku ini ngelakoni salah apa yo kok ketemu dengan bapak itu kok nggak nyapa aku. Lah utang duwe gak dikei. Laura duwe Pak. Ternyata ketika saya patuan dengan beliau, aduh Bu, minta maaf kalau saya di jalan tidak
tahu kalau panjenengan ketemu saya. Loh, makanya kok merengutane tak mesemi kok jenengan ini ya. Tak sopok Pak. Kemana? Iya, saya mikir utang saya itu lebih banyak. Saya sudah bicara begitu ini, saya sudah angkat tangan. Sekali-kali. Ya itu ya. Jadi GRDC saya merasa bersalah. Nah, saling menyapa, saling memberi senyum saja itu sudah menyegarkan iman kita. Apalagi kalau kita mau peduli, ya, mau saling mendoakan, saling menguatkan dan saling menopang. Biarlah persekutuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sungguh-sungguh membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita peka apa yang Tuhan untuk kita lakukan. Jadi persekutuan kita pada malam hari ini bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita, hidup iman kita agar terisi, tidak, supaya kita juga diasah iman kita, kepedulian kita kepada sesama. Tuhan memberkati panjenengan. Ya. Kita akan nyanyikan Oh Betapa Baiknya. Monggo. Kita nyanyikan 2 kali ya. Oh betapa indahnya. Udah.
Terima kasih Tuhan, sapaan sabdamu buat kami untuk kembali mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kehidupan zaman yang semakin modern maju, kami Tuhan inginkan untuk terus peduli menanggalkan kepentingan pribadi bagi sesama kami. Yang kuat menopang yang lemah, demikian juga yang lemah pun juga mengulurkan tangan bagi yang kuat. Terutama dalam persekutuan kami, House of Miracle, rumah penuh keajaiban. Biarlah di tempat ini Tuhan, kami banyak belajar bagaimana kami menerapkan sabdamu dalam kehidupan pribadi, kehidupan dengan sesama, dan kehidupan antar gereja. Kami memandang bahwa Engkau adalah Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami untuk kami bisa hidup dalam kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bu Pendeta Yuyun. Bu Pendeta Yuyun sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya yang lemah harus menopang, yang kuat harus menopang yang lemah. Ya, karena home ini baru 2 bulan ya Bapak-Ibu Saudara, dan banyak ini dari komunitas-komunitas lain yang salah satunya adalah Kompas Malang Selatan. Ya, nanti bisa menopang pekerjaan Tuhan di sini ya. Amin, haleluya. Sebelumnya kita juga akan memberi persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa dulu sebelum kita memberi persembahan. Kami minta Bapak Trisulo berdoa untuk persembahan. Bapak-bapak, Ibu, marilah kita berdoa untuk persembahan. Terpujilah Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Kristus. Ucap syukur ya Bapa atas berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kami, atas kebaikan-kebaikan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan kepada kami, sehingga sebagai wujud ucapan syukur ya Bapa, pada malam hari ini kami akan mengumpulkan persembahan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Bapa, persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan terima, Tuhan sucikan, dan Tuhan berkati, sehingga dapat berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan di dunia, terutama di House of Miracle ini ya Bapak, di Peniwen ya Bapak. Selanjutnya ya Bapak, demikian doa dan permintaan kami yang jauh dari sempurna ini, kiranya Roh Kudus sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh
komunitas Home ini biarlah semakin hari semakin melebarkan sayapnya dan semakin hari semakin berdampak di Peniwen dan sekitarnya, dan akan menjangkau jiwa-jiwa baru yang akan berdatangan di tempat ini. Dan kita akan berdoa juga buat bangsa dan negara kita, buat komunitas PA Salom, komunitas FBC, Kompas Malang Selatan. Kita berdoa untuk semua yang datang pada sore hari ini. Kami minta Bapak Bagio untuk berdoa syafaat. Ya. Oh ya, untuk Desa Peniwen juga Bapak Bagio. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kami datang dari berbagai penjuru Tuhan hadir di tempat ini untuk mendengarkan sabda firman-Mu, bahwa kami harus saling menopang antara satu dengan yang lain. Yang kuat menopang yang lemah, sehingga kasih benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat persekutuan doa Home ini ya Tuhan, yang baru dibentuk di tempat ini, di Ringin Pintu Tuhan. Kiranya semakin hari semakin tumbuh dan berkembang, semakin menjangkau banyak jiwa yang belum hadir kepada-Mu ya Tuhan, dan semakin berdampak di dalam desa Ringin Pintu ini. Dan kami juga berdoa buat komunitas-komunitas yang lain, PA Salom, Kompas Malang Selatan, dan berbagai komunitas yang ada ya Tuhan. Kiranya semuanya ini boleh Engkau pakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Terlebih-lebih kami juga berdoa buat Desa Peniwen ya Tuhan, di mana ini adalah desa yang Engkau pilih, desa Kristen ya Tuhan, desa yang warganya begitu banyak yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk Desa Peniwen dan Ringin Pintu ini Tuhan, semakin hari semakin tumbuh iman percayanya Tuhan, semakin diberkati keluarganya, diberkati gerejanya, dan diberkati juga desanya, diberkati bangsa dan negaranya melalui Desa Peniwen ini. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh sangat baik. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta Yuyun yang memimpin di GKJW Ringin Pintu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, kiranya Tuhan senantiasa hadir di dalam keluarganya, di dalam jemaatnya, sehingga gereja ini semakin berdampak luas kepada kami semuanya, bangsa Indonesia. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di tetangga kanan, kiri, depan, belakang ya Tuhan, yang belum mengenal Engkau ataupun yang sudah mengenal Engkau ya Tuhan, tetapi masih ada kelemahan dan kekurangan ya Tuhan. Kiranya hampiri mereka Tuhan, jamah mereka, sehingga pada saatnya nanti boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gerejanya masing-masing ataupun juga di Home ini ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat yang hadir pada malam hari ini, mulai dari anak-anak, remaja, dan juga dewasa, dan bahkan juga ada yang sudah sepuh Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga semakin hari semakin serupa dengan Kristus setiap langkah apa yang dikerjakannya. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat tim musik dan juga WL dan juga semuanya yang terlibat di dalam pelayanan ini ya Bapak. Kiranya juga Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat para majelis yang ada di sekitar Desa Peniwen dan Ringin Pintu ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati dengan kerelaan hati yang tulus Tuhan di dalam pelayanannya, sehingga pelayanannya semakin hari semakin
terima kasih. Begitu banyak pokok doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan. Terlebih-lebih Tuhan senantiasa telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Kiro, Tuhan Yesus memberkati. Dan selesailah ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita akan tutup ibadah ini, kita nyanyikan sebuah lagu doa Yabes kiranya. Dan Ibu Gembala tutup dalam doa. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Di dalam kuasa Allah Bapa, hidup penuh kasih karunia dan damai sejahtera. Kuasa Tuhan Yesus Kristus Allah Sang Putra sumber keselamatan, kebijaksanaan, kekuatan dan pengharapan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menguatkan, memberkati kehidupan Bapak Ibu dan Saudara semua hari ini sampai kekal selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita ini ada jamuannya ya. Oke. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Karena kita semua sudah lapar. Sebelum kita makan, kita ada sesi foto dulu ya. Semua maju ke depan, kita foto dulu. Yuk, mari Bu. Ayo Bu. Ayo cepet-cepet, setelah. Ada aja dulu. Jangan duduk. Duduk. Pakai seragam. Baik-baik. Ayo. Ayo Pak, seragam Pak, seragam Pak. Ayo. Ayo. Bagian di sini. Ayo Pak. Salam. Masih kan ya? Ayo.
Ya, Pak. Lo ono iki bapak itu kuwi. Halo. Ya. Geser mana? Ayo nanti. Yo, kene yo. Yo, Irfan mari lagi. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Hitung lah. Sa-AC. 1000, 3000. Anu Salom kamu naik kursi. Ganti lagi. Ya, ini. Ya. Pan video, Pan. Ya. Ayo, dihitung Salom. 10.000, 20.000. Lihat ke Salom semua ya. Ini yang kita. Lagi. Ayo Salom lagi Salom. 1 2. Aduh lom, kesel lom. Yang betul benar. Pan, kayak ini Pan. Ayo, gini. Saya umur pacar itu saya. Pacet video ini. Ya. Kamu apa ayo. Ayo. Ayo Lom. Wes video lagi video. Apa video nih? Buka. Ya. Apa ini video? Aku ngomong ya. Iya. SR ya sebenarnya Tuhan, saudara ya. Wes. Oke. Ayo. 1, 2, 3. SR. Yes. Melayani dengan salam kompak. Kata-kata terakhir ya, itu masih YouTube ya. Terima kasih pelayannya aku gitu ya. Terima kasih pelayannya Bu, mantap. Sama-sama, Tuhan memberkati. Amin.